Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran informatika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin baca doa. Siang terwakil berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada beberapa bangku yang tidak terisi. Siapa saja yang tidak hadir? Siapa yang pertama? Almira. Kenapa Almira? Izin. Oh, ada kegiatan lomba. Satu lagi? Ardino kenapa? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Ardino lekas sehat kembali. Amin. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, cek dulu kebersihan kelas kita. Masih ada sampah kan? Di sekeliling kalian, di meja? Alhamdulillah, sudah bersih ya? Siap, sudah bersih. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Ada yang senang, ada yang sedih, mungkin ada yang sedang bete. Coba Ibu mau tahu perasaan kalian, kamu tuliskan di buku catatan kamu masing-masing. Boleh dituliskan dengan kata-kata, boleh juga dengan simbol. Contohnya simbol smile ini kalau kamu lagi senang, atau misalkan kamu lagi marah nih. Oh, saya tadi pagi diomelin sama mama, jadi saya bete. Nah, silakan bisa diikuti dengan menggunakan simbol smile atau dengan kalimat kamu sendiri. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Silakan, perasaan kamu hari ini bagaimana? Tuliskan di buku masing-masing. Sudah? Sudah ya. Ibu minta siapa yang mau membagikan perasaannya hari ini? Coba kamu, apa perasaan kamu hari ini? Tunjukkan. Apa itu, gambar apa? Sangat senang. Oh, sangat senang. Rebus dong. Coba yang perempuan, kamu bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, terima kasih. Rebus aja untuk temannya. Oke, kita hari ini mau belajar apa sih? Nah, kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasi. Apa saja yang harus kalian capai? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan konsep dasar tentang berpikir komputasi. Dari mulai dekomposisi, lalu pengenalan pola, abstraksi, maupun nanti perancangan algoritma. Yang kedua, kalian harus dapat mengaplikasikan keempat konsep dasar berpikir komputasi itu ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang ketiga, ini kalian harus dapat merefleksikan kegiatan pengalaman belajar kalian hari ini. Ya, jadi 3 hal ini yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Siap ya untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran berikutnya, Ibu ingin mengecek kemampuan dasar atau kemampuan awal kalian dalam memahami materi ini. Jawab sebisa kalian. Silakan tolong bagikan ke temannya. Silakan yang sudah mendapatkan soalnya, beri nama dan kelas dan langsung diisi kembali.
Siapa yang belum mendapatkan soal? Sudah, silakan ditulis namanya, lalu kelasnya, dan jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Lalu setelah itu dikumpulkan jawabannya. Jawab sesuai kemampuan kalian. Sudah selesai? Belum. Oke, 1 menit lagi. Sudah ya, bisa dikumpulkan? Oke, selesainya yang kamu kerjakan. Terima kasih. Oke. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Boleh. Iya. Tidak apa-apa. Iya, sudah. Sudah? Oke. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih untuk sudah menyelesaikan pretestnya. Sekarang kita ice breaking dulu. Kalian berdiri. Ya, kita akan ice breaking supaya lebih semangat nih pembelajarannya. Dengarkan baik-baik. Ketika nanti Ibu memberikan perintah disertai kata oke, berarti perintah itu dilakukan. Ya. Kalau tidak disertai kata oke, maka tidak perlu dilakukan. Bisa dipahami? Ya, kalau ada perintah lalu ada kata oke-nya, maka dilakukan. Ketika tidak ada kata oke-nya, maka tidak perlu dilakukan. Ya, oke, angkat tangannya. Oke, turunkan. Baik, tepuk tangan. Kenapa dilakukan? Kan Ibu tidak ada kalimat oke-nya. Begitu ya? Kita ulang sekali lagi ya. Oke, kita tepuk tangan. Oke, angkat tangannya. Oke, turunkan. Oke, tepuk tangan. Baik, turunkan. Berarti harusnya kalian masih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Boleh duduk lagi. Ya, oke. Sudah ya? Sudah bersemangat kembali?
Ya, dalam kegiatan pembelajaran informatika, Ibu tidak lupa dan selalu mengingatkan kalian bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai. Ketika nanti ada temannya yang berpendapat, atau yang memberikan masukan, atau yang bertanya, kalian sikapnya harus seperti apa? Menghargai. Jadi temannya diberi kesempatan untuk bisa bersuara, berpendapat. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran kita tentang berpikir komputasi. Apa sih berpikir komputasi itu? Pasti kan kalian masih bertanya-tanya seperti apa berpikir komputasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau minta tolong kepada Ramdhani. Kamu pernah bikin kopi? Pernah. Coba kamu sebutkan langkah-langkah dari membuat kopi itu seperti apa? Masukkan air panas. Air panasnya dari mana? Air panasnya dari mana? Dari teko. Berarti sudah direbus dulu ya air panasnya ya. Oke, masukkan air panas kemana? Ke dalam kopi. Kopinya ada di mana? Oh, berarti kopinya sudah dituang dulu ke dalam gelas. Oke, baru setelah itu dituangkan air panas. Setelah itu diapakan? Setelah itu diminum. Diaduk dulu nggak? Diaduk dulu baru diminum. Kalau nggak diaduk, nyampur nggak air dan kopinya? Tidak. Nah, langkah-langkah ketika kamu mengerjakan sesuatu dan kamu melakukan itu dengan tahapan yang jelas, itu yang disebut dengan berpikir komputasi. Ya, lalu apa sih pengertian dari berpikir komputasi itu? Nah, berpikir komputasi sendiri yaitu cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu yang bagaimana? Yang berurutan. Ya, jadi kamu kalau mengerjakan tadi nih misalkan cerita bikin kopi. Kalau kopinya, Bu, saya kopinya nggak usah dibuka deh, sama bungkusnya aja langsung saya seduh. Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi kopinya itu harus dituang dulu ke dalam gelas. Kalau kamu memasukkan kopi dengan kemasannya ke dalam gelas, maka itu tidak bisa dilakukan. Atau kopi itu tidak bisa diminum oleh kalian. Ya, makanya ketika berpikir komputasi, kamu harus menyelesaikan permasalahan itu secara sistematis. Berpikir komputasi di sini ada 4 konsep utama. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola. Yang ketiga, ada abstraksi. Dan yang terakhir, ada perancangan algoritma. Seperti apa dekomposisi? Nah, pernah tahu game? Pernah berpikir tidak bagaimana sih cara membuat game itu? Pernah. Mau membuat game? Nanti ya kita ada pembelajaran berikutnya tentang pembuatan algoritma. Nanti kita akan membuat game sederhana. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari dulu. Kalau membuat game itu kan masalah besar ya. Kamu membuat game berarti kan ada sebuah permasalahan. Bagaimana sih cara membuat game? Nah, permasalahan besar itu kamu bagi ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil. Masalah-masalah kecilnya kita bagi apa? Oh, game itu satu. Kalau game ada pemainnya, disebutnya apa? Ya, player. Game itu pemainnya bisa online atau hanya offline. Nah, itu kan kamu harus pikirkan. Lalu karakter dalam gamenya. Karakternya apakah karakter itu pemarah, ataukah cantik, ataukah imut. Nah, kamu juga harus memikirkan itu. Lalu latar belakang atau tampilannya. Game memasak dengan game perang sama nggak latar belakangnya? Ya, tentu berbeda. Lalu setelah itu pemberian poin. Kalau di game biar kamu semangat kan ada poinnya nih. Ya kan? Biar semangat ada poinnya. Gimana cara pengaturan pemberian poinnya? Nah, itu harus kamu pikirkan. Nah, pemecahan masalah dari masalah yang besar ke masalah-masalah yang kecil itu yang disebut dengan dekomposisi. Prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Dalam pengenalan pola, kita mencari kesamaan atau perbedaan dari pola yang ada. Misalkan, ada pola, ini yang pertama nih. 2, 4, 6. Kamu bisa nebak nggak? Angka berikutnya berapa? 8. Kenapa disebutkan angka 8? Ya, karena ini polanya. Dari 2 ke 4 berarti bertambah
2. 4 ke 6 bertambah 2. Maka untuk angka selanjutnya kita juga tinggal menambahkan 2. Betul. Ramdhani, kalau ini kira-kira angka berapa nih setelah 9? Ini ada angka 3, 6, 9, lalu berapa kira-kira munculnya? 12, betul? Betul. Karena 3 selisihnya ke 6 adalah 3. Jadi kita tinggal menambahkan angka 3. Seperti itu untuk pengenalan pola. Jadi kita mencari kesamaan atau perbedaan dari pola yang ada. Selanjutnya di sini ada abstraksi. Pernah mencari rute jalan melalui Google Maps? Pernah. Cari jalan kemana? Ke rumah teman kalau belum tahu. Nah, di sini Ibu contohkan, misalkan nih kita mau jalan-jalan, menengok teman-temannya Ramdhani yang ada di Taman Safari. Kita harus kemana arah jalannya, nggak ada yang tahu. Nah, kita pakailah Google Maps. Kita tuliskan tujuan kita, misalkan menuju Taman Safari. Maka yang muncul di sana adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Rute jalan utamanya saja yang muncul. Ya, dia ditandai dengan warna biru. Muncul nggak hal-hal yang tidak pentingnya? Misalkan, di sana ada tukang seblak tuh, ada tukang bakso. Muncul nggak? Tidak, karena fokus utamanya adalah menuju Taman Safari. Hal-hal yang di luar itu, misalkan di jalanan nanti ada tukang seblak, tukang bakpao, dan lain sebagainya, tidak dimunculkan di dalam Google Maps. Itu termasuk abstraksi. Jadi kamu fokus pada tujuan utama dengan mengesampingkan hal-hal yang dianggap tidak penting. Ya, itu yang disebut konsep abstraksi. Lalu yang terakhir, nah ini perancangan algoritma seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ketika kamu melakukan langkah-langkah pembuatan dalam melakukan sesuatu, itu yang disebut sebagai perancangan algoritma. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan membentuk kelompok. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok, kelas ini menjadi 8 kelompok. Ya, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan berputar arah dengan kelompoknya. Sudah? Kamu silakan duduk berkelompok, Nak. Ini sudah? Ya, oke. Ibu jelaskan dulu ya. Oke, masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 4 paket LKPD. Jadi ada 4 LKPD yang harus kamu kerjakan, tapi mengerjakannya secara bergantian. Kita mau turnamen nih. Kalau turnamen berarti harus cepat dan betul jawabannya. Ya, kita akan turnamen. Setiap yang sudah menyelesaikan 1 LKPD, kamu nanti angkat tangan, Ibu beri kesempatan untuk presentasi menjawab. Apabila jawabannya sudah betul, maka kamu bisa melanjutkan ke LKPD berikutnya. Dan yang pertama kali menjawab benar bisa mendapatkan poin tertinggi. Ya, setiap menyelesaikan 1 LKPD akan diberikan poin. Untuk yang menyelesaikannya pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang lainnya berarti tidak dapat poin. Dan di akhir kita akan mengumpulkan poin ini. Yang mendapatkan poin tertinggi maka akan mendapatkan reward atau hadiah dari Ibu. Oke, semangat ya mengerjakannya ya. Semangat. Oke, Ibu minta tolong ketua kelompoknya silakan ke depan. Ketua kelompok masing-masing ke depan. Sudah ada 8 kelompok.
Kamu nanti kalau mau ke toilet setelah ini dikerjakan kamu ke toilet, tapi cepat ya. Ini yang kayak waktu itu di sana. Ya ini. Nanti kalau mau ke toilet selain ini apa Bu? Bu, jelasinnya boleh gimana aja kan Bu? Ini kayak mana Bu? Nah, yang sudah mendapatkan soal boleh langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Nggak boleh rebutan, nggak boleh rebutan. Pusing aku nanti. Nih. Siapa yang belum? Oke, sabar ya. Oke, selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan kelompok ya untuk menjawabnya. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Ikuti jalurnya untuk mendapatkan kalimat rahasia. Bisa langsung ikutin aja ini. Sudah? Ya, boleh. Boleh berdiri? Iya, satu dan dua sudah semua. Kata rahasianya. Coba, lihat. Ya, oke, silakan berdiri. Boleh ke depan, kita presentasi. Iya, semuanya. Ya, silakan. Ini kelompok pertama yang berhasil menyelesaikan. Silakan ke tengah. Nah, silakan. Oke, nomor 1. Jawabannya apa? Yang kalimat apa yang kamu temukan? Apa sih lagi? Aku anak cerdas. Aku anak cerdas. Yang lain sudah ketemu? Sudah. Oke, bagaimana cara kamu menemukan kalimat itu? Hanya mengikuti pola yang tertera di kertas. Hanya mengikuti pola yang tertera di kertas. Oke, lanjut yang kedua. Hebat tanpa ragu. Hebat tanpa ragu. Yang lainnya ketemu belum? Ketemu. Bagus. Sudah sama jawabannya? Sudah. Mudah tidak? Sudah. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok ini dong. Oke. Untuk kelompok berapa kamu? Kelompok 6. Oke. Silahkan dikumpulkan, nanti di akhir kita akan total skor yang kamu dapat ya. Tadi yang kedua kelompoknya, kelompok dia dulu. Jawabannya apa nomor 1? Aku anak cerdas. Yang kedua, hebat tanpa ragu. Oke, kamu dapat poin 15. Dan tadi yang ketiga ini ya. Apa jawabannya? Oke, dikumpulkan poinnya. Sudah selesai semua? Oke, ditukar dengan LKPD kedua ya. Ditukar dengan LKPD kedua. Ya, sabar. Ditukar dengan LKPD kedua. Oke, tenang. Ayo, siapa LKPD kedua yang mau mendapatkan poin? Bu, saya kedua Bu. Iya. Ayo, lebih smart.
ya. Turun dulu, yang angkat tangan ketuanya. Siapa yang paling cepat? Sebentar, belum. Salah. Oke, 1, 2, 3. Nanti di sini ngomong Ramdhani ya, kita ingin lihat. Sabar, ya, maju. Silakan di depan. Ya, ya silakan. Langkah pembuatan mie instan. 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Masukkan mie ke dalam air. Rebus sampai matang. Terus, Masukkan bumbu ke dalam. ayo fokus. Masukkan mie beserta air dan aduk. Siap disaji dan siap disajikan. Oke, betul langkahnya? Oke, beri plus dulu dong untuk yang begini dong. Oke, boleh duduk. Ini poin kamu. Sekarang, sebentar. Kita kasih kesempatan kelompok Ramdhani, silakan. Sabar. Silakan. Boleh berdiri? Berjajar supaya terlihat mukanya yang ganteng-ganteng. Oke, silakan. Apa jawaban dari kelompok kalian? Yang pertama, masukkan air dengan mendidih. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air hingga membara. Oke. Siapkan mangkok. Oke. 4. Tuangkan bumbu. Yang kelima, saring mie ke dalam mangkok dan aduk-aduk. Oke, betul juga ya langkahnya ya? Ya, oke, beri plus dulu dong. Oke, silakan. Oke, kelompok kamu. Sabar. Masih ada 2 KPD. Oke, kelompok ini silakan. Oke, betul juga ya langkahnya ya. Oke, beri plus dulu dong untuk semua yang sudah maju. Oke, sabar. Kan Ibu hanya menyiapkan 3 bintang setiap KPD. Masih ada 2 KPD? Masih semangat? Oke. Sabar. Oke, ketua kelompok maju dulu ke depan ya. Kumpulkan ininya ya. Ya, sabar. Di sini biar radio dapat semua. Oke. Sudah? Ini yang belum dikumpulkan, yang kumpulkan. Sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Silakan ambil satu-satu. Ayo. Itu ada 2. Siapa yang double? Ya, Ya. Oke, silakan cari lengkapi angka di kolom tersebut ya. Tidak boleh ada angka yang berulang di dalam kotaknya. Oke, ketepatan kamu yang akan dinilai. Tidak boleh ada angka yang berulang ya di dalam kotaknya ya. Semuanya sudah? Tiga-tiganya? Coba lihat.
Satu, dua, tiga, Tapi nggak penting nggak apa-apa. Ini nggak bisa. Ini ada angka 6. Ini di sini 6. Ya, tidak boleh ada yang berulang ya. Ya, ini butuh ketelitian, butuh konsentrasi. Tidak usah terburu-buru, tapi harus betul jawabannya. 1, 2. Ini ada 3, ini 3. Oh iya. Tidak boleh ada angka yang berulang dalam satu garis dalam kotak yang diberi tanda kuning. Ayo periksa dulu, diperiksa. Periksa dulu, periksa. Coba ibu periksa dulu. Lihat. 1, 2, 3, 4. Oke, ini berapa? Ini angka berapa? 4. Ini? 1. Oke. Tulis sama kelompok dan kelas. Nanti presentasi. Kelompok berapa? Mana? Ini 3 atau 5? Mana itu 5? 5. Gini nanti biar gak benar. Ya, nanti kamu presentasi duluan, ya. Tunggu temannya selesai dulu supaya tidak mencontek. Sabar, kita periksa dulu. Kesana, boleh saya. Tulis kelompoknya dulu, nak. Kelompok berapa kelas? Coba ibu periksa, ada yang masih berulang. Tadi kamu berulang soalnya. Ini ini 6, ini 6. Ya, sabar. 9, 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ini angka 8, ini 8. Ini 8, ini 8. Terus ini 7, 7. Nah, ya kan? Ya. Sabar. Coba ibu periksa dulu. Nanti kasih nama kelompok. 6, mana saya lihat? Nah, sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Yang kedua. Sabar. Ke sana dulu. Kamu tadi sudah diberi kesempatan. Masih salah. Ibu periksa yang ini dulu. Mana lihat? Ada 8, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ketiga. Oke. Mana? Sudah tidak berulang? Sudah, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kamu keempat. Mana? Sudah, coba ibu periksa. Selesai juga ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh 2. Ini apa? Ini? Masih salah. Ayo, sudah. Kalau kali ini kita harus selesai semua dulu, baru presentasi.
Ya, jadi semua harus selesai dulu. Kamu udah sampai mana? Sudah, tidak ada yang berulang? Coba. Iya, coba kita periksa ya. Pusing, jangan pusing-pusing dong. Ada lagi? Sabar, kita periksa dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, good. Akhirnya ya. Berarti tinggal 2 kelompok yang belum menyelesaikan. Kita tunggu dulu ya. Sebentar lagi nih. Kita kasih waktu sekitar 3 menit lagi. Berarti selain 4, 9, 5, 6. 9, 6. Ini 6. Nggak boleh. Berarti 9. Enggak, tulis 9 dulu, yang ininya diganti. 9. Ini diganti angka berapa? 8. 4 ini udah ada, berarti diputar lagi 4-nya ke mana yang belum? Sini. Oke, berarti masih belum selesai ya yang 4 ini ya. Kamu cari dulu yang ini baris ketiga. Lakukan dulu seperti yang tadi. Angka berapa yang belum ada kamu tulis. Sudah? Oke, ini tinggal ngomong ini nih, ayo semangat. Belum lagi Kak. Ibu dua. Satu, dua, mana tiga ini? Ini ada angka 5. Sini ada nih. Gak ada. Yang gak ada apa? 7, 8 berapa? Ini 8. Angka berapa? 1 menit lagi kasih waktu. 8 gak ada. Ini Ayo, sudah ketemu angkanya? Bu, ini 8 atau Enggak, kamu isi dulu yang baris terakhir supaya kamu gak bingung. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Nah, udah dapat bintang? Belum. Tadi ini urutan keberapa kalian? Kedua. Oke, dapat bintang. Sabar. Hai, kelompok 8 sudah? Dikit lagi, oke. Sudah. Oke, kita tinggal menunggu 1 kelompok. Karena ini lumayan ya, perlu pemikiran nih. Kelompok 7 ini oke. Hai, kelompok 8 sudah belum? Untuk kelompok 6, mana kelompok 6? Ya, siap-siap ya, nanti ke depan kelompok 6, ketuanya saja sekarang. Kelompok 1, nanti ketuanya saja. Dan kelompok 2, ketuanya saja. Ya, nanti ke depan. Siap-siap setelah kelompok Ramdhani selesai. Semangat, tinggal 1 LKPD lagi. Sudah belum? Sudah? Alhamdulillah, akhirnya bisa selesai. Oke, silakan kelompok 6, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 6, kelompok 1, kelompok 2. Oke, sini bertiga. Oke, coba kamu tuliskan, kamu, kita samakan jawaban kamu. Ya, baris pertama disamakan. Apakah jawabannya sama 3 ini atau ada yang berbeda? Beda, Bu. Tapi angkanya sama.
Tapi enggak, ini ke 9 Iya, tapi angkanya tetap sama di sini. iya sama ya. Nah, Beda murid. beda urut. Oke. Oke, sekarang sini berjajar. Nih, contoh ya. Contoh teman kamu ini yang tadi yang menyelesaikan pertama, menyelesaikan kedua dan ketiga. Coba tukar posisi. Ya. Oke, sekarang kita tanya jawabannya. Ramdhani perhatikan. Gilang. Jawabannya antara 1, 2, 3. Apakah sama? Baris pertama, apakah punya kamu sama? Berapa angka yang kamu isi di baris pertama? 3, 3, 9, 9, 7, 7, 6. 7, 6. Oke, kamu? 6, 9, 7, 3. Oke, kamu? 3, 6, 7, 9. Oke, sekarang kita cek. Apakah ada angka yang berulang di baris pertama milik kamu? Tidak ada. Ada yang berulang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari kesimpulannya? Jawaban pola ini bisa beragam. Ya, bisa beragam dan semuanya ini benar nggak? Benar. Teman kamu yang menjawab ini betul? Betul juga. Ini betul. Makanya ketika kamu membuat atau menjawab pertanyaan, ya, yang jadi fokus kamu adalah pada batasannya. Batasan perintahnya apa? Itu yang harus kamu perhatikan. Jawabannya berbeda-beda, itu tidak masalah. Ya, oke, beri plus dong, Ramdhani beri plus. Oke, kita kasih penghargaan. Ya, poinnya 20, poin 15 dan poin 10. Boleh kembali ke tempat duduk. Oh ya. Oke, sebelum lanjut ke LKPD terakhir, Ibu minta kelompok yang tadi paling lambat mengerjakannya ke depan dulu. Ayo ke depan, ya. Semua. Ayo. Oh, dari sini ya. Oke. Baris di sini. Hai, ayo hai. Ya, sini maju. Silau. Oke, maju ya. Maju lagi. Maju terus. Nah, oke. Sekarang, nah lihat sini. Semuanya temannya akan membantu ibu untuk memberikan ice breaking ke kalian supaya kalian semangat lagi nih. Nah, ice breakingnya apa? Kita mau sedikit goyang-goyang. Yang mimpin teman-teman nih. Siap ya? Siap. Nih, ice breakingnya ya. Marina, kalau Marina berarti tangannya kemana? Marina itu misalkan kita menyebutkan diri kita. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Tapi harus sambil goyang. Betul. Oke, semuanya bangun ya. Ya, semuanya berdiri. Ayo, Gilang berdiri. Kelompok 7 berdiri. Yang memberi instruksi kelompok ini. Oke, siap ya? Kamu yang ngasih suara ke teman-temannya. Marina menari di atas menara, gitu ya? Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Belum kompak. Ulangi. Sekali lagi. Yang kencang dan lebih bergoyang supaya tubuhnya tidak kaku. Ayo. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari.
Ayo sekali lagi. Di atas menara Marina menari. Satu kali lagi ya biar seru ya. Satu kali lagi. Marina menari di atas menara. Lalu di atas menara Marina menari. Ya, oke. Silakan. Marina menari di atas menara Marina. Lulus dong. Oke. LKPD terakhir, siap? Ya. Siap. LKPD ini diminta kalian untuk merancang kegiatan pesta ulang tahun. Ya, yang namanya sebuah pesta berarti langkah-langkahnya harus ditulis secara rinci. Ibu minta kamu menuliskan minimal ada 10 hal yang harus kamu tuliskan di sini. Langkahnya atau apa saja permasalahan yang bisa kamu pecahkan. Ya, kurang lebih ada 10. Ya. Kamu sudah belum? Oh iya, oke. Kamu sudah? Belum. Kurang satu ya. Ayo semangat. Kamu belum dapat bintang, harus lebih semangat. Ayo semangat dong. Duduknya yang bagus. Ya. Ayo dituliskan. Ya. Oke, Ibu sambil mengamati ya, sambil menilai sikap kalian. Ya, keaktifan dalam kelompok itu menjadi bahan penilaian. Tulisan yang rapi atau sayangku, cintaku padamu. Buru ini. Terus dikasih nomor. Itu nomor berapa? Satu, dua, tiga. Ya, sabar. Coba dilihat dulu. Itu satu, Bu. Terus kelompok yang dua. Ini kelompok satu. Yang pertama satu. Udah. Oke, sabar. Oke, sabar. Itu dulu baru kelompok itu dan itu. Oke, ini urutan ketiga ya. Mana? Lihat. Terus sama kelompoknya ya. Satu lagi, Bu. Iya. Lanjutkan, Ibu mau lihat kelompok ini nih. Kamu mengerjakan tidak? Mana lihat? Iya, udah, Bu. 10. Coba duduk. Kelompok berapa ini? 8. 7B berarti kamu urutan ke 4. Iya, 1, 2, 3, kelima malah. Nggak apa-apa. Kalau ada yang masih mau diperbaiki, coba. Udah, Bu.
Enggak dong, ini masa udah setel lagu di tengah-tengah kayak gini. Kan ini kan baru merancang, bukan pestanya dilaksanakan. Masa udah setel lagu? Mana lihat. Coba ibu baca dulu. Jadi kayak membeli menentukan tema. Oke, mengundang. Ya, berdandan, wis. Dandan aku dia cantik. Masa kumuh. Hey, lihat. Kalian diminta untuk merancang. Kalau merancang itu berarti belum pelaksanaan. Kayak belum pelaksanaan kalau merancang. Ya kan? Nah, salah. Sudah, coba lihat. Ramdhani diperbaiki, ayo. Ayo tidak tertawa-tawa. Enggak, ini urutan keenam yang sudah menyelesaikan. Ya. Ada yang mau diperbaiki? Perbaiki dulu. Kalau ada langkahnya yang salah atau mau diperbaiki, boleh diperbaiki. Karena di sini kamu diminta untuk merancang, berarti pestanya belum dilaksanakan. Ya. Ya, yang tadi masih buru-buru dilihat. Ya. Boleh. Boleh dikoreksi. Karena ini baru merancang ya, baru merancang pestanya, belum terlaksana. Kenapa? Boleh. Kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki dulu rancangannya. Ingat ya, itu baru rancangan, belum pelaksanaan pestanya. Rancangan itu kamu mau pesta ulang tahun nih, berarti apa aja harus disiapin. Gitu. Jadi belum pelaksanaan, yang maju saya sedikit apa? Kan harus ada 10. Sudah. Belum, kan tadi sudah kan? Ada yang diperbaiki. Membuat surat undangan, bagikan, menyiapkan dekorasi, mendekorasi, menyiapkan hidangan, mengecek apa ini? Mengecek dekorasi, menyusun acara, menunggu para tamu undangan, lakukan acara sesuai. Ramdhani, Allahu Akbar. Kamu sedang diskusi apa? Jangan diem sekali. Lagu pas ini. Ya, setel lagu pada saat pelaksanaan. Diskusinya tidak boleh terlalu berisik, ya. Coba. Nih. Oke, nanti dibacakan ya. Siap. Semua nanti semua kelompok maju membacakan. Ya, nanti urutan ketiga membacakannya. Ya, juara 3. Nanti ibu melihat dari kesesuaiannya. Apakah sesuai? Apakah belum sesuai dari rancangannya? Ya, ya nanti yang paling sesuai itu yang nanti paling mendapat poin minimal 10, sisanya bebas. Ya. Sudah. Sabar. Ini udah kan? Sudah semua? Oke. Gampang, cakep. Oke. Perhatikan. Perwakilan tiap kelompok, semua kelompok maju ke depan. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Ya. Perwakilan. Boleh siapa aja, boleh ketuanya, boleh siapa aja. Ayo, wakil
setiap kelompok perwakilan boleh ketuanya, boleh anggotanya maju ke depan. Kertasnya di bawah ya. Ya, siapa aja yang mau membacakan? Ya, nggak apa-apa. Perwakilan. Oke, kita harus menghargai ketika temannya sedang berbicara. Jadi kalian harus mendengarkan dulu dan diam. Bisa diam? Oke. Nah, poin tertingginya nanti dilihat dari kesesuaian. Ini rancangan. Kalau yang namanya rancangan berarti belum dilaksanakan, ya, belum dilaksanakan. Yang paling sesuai nanti ibu kasih tanda, dia yang dapat poin 20. Tadi yang pertama selesai siapa? Ya, boleh bacakan duluan. Kamu maju satu langkah. Oke. Rancangan pesta versi kelompok 3. versi kelompok 3. 1. Menentukan siapa yang akan diundang. 2. Membuat undangan. 3. Mengirim undangan. 4. Menyiapkan bahan dekor. 5. Membeli bahan untuk mendekor ruangan. 6. Mendekor ruangan hingga meriah. 7. Menyiapkan balon dan meniupnya untuk hiasan. 8. Membeli kue atau membuat kue. 9. Menyiapkan makanan untuk para tamu. 10. Menentukan rangkaian acara. 11. Menulis rangkaian acara. Oke, sudah sesuai ya. Ini baru rancangan. Dia menyebutkannya sudah betul belum rancangan ya? Ada yang sudah dilaksanakan, soalnya tadi ada kelompok yang menuliskan gini, menyetel lagu, lah kan belum dilaksanakan, ya. Ini tadi sudah sesuai temannya? Oke, beri plus dong untuk kelompok 3. Oke. Lalu yang kedua, tadi urutan kedua selesainya siapa? Ya, dibacakan. Oh, kenapa? Yang kencang suaranya. 1. Menentukan tema. 2. mengundang para tamu. 3. membeli bahan-bahan. 4. menyiapkan dekorasi. 5. menyiapkan souvenir. 6. menyiapkan pakaian untuk pesta. 7. menyiapkan makanan. 8. menyiapkan minuman. 9. menyiapkan hiburan. 10. menyiapkan janji dan musik. Oke, ini juga betul ya, baru rancangan ya. Jadi sudah oke, punya kelompok berapa? 5. Oke, berapa sekarang untuk kelompok 5? Terima kasih. Yang ketiga? Oke, silakan. 1. Menuliskan alamat pesta. 2. mengundang teman untuk datang ke pesta. 3. memilih tempat untuk pesta. 4. mendekorasi tempat. 5. menyiapkan konsumsi. 6. menyiapkan souvenir. 7. menyiapkan hiburan. 8. memilih tema pesta. 9. memilih dress code. 10. mempersiapkan waktu pesta. 11. menyusun acara pesta. Oke, ada yang terlewat atau sudah sesuai nih urutannya? Sudah bagus ya? Oke, bebas dong kelompok 2. Terima kasih. Lanjut. Urutan keempat. Tadi siapa, Dev? Kok enggak? Oh, ketiga. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti dapat. Sekiranya ini kalau mau Oh ya sudah nggak apa-apa. Biar teman-temannya tahu punya perbandingan. Ya. 1. siapkan tempat pesta. 2. selalu ulang tahun. 3. memilih bahan-bahan untuk pesta ulang tahun. 4. kue dan souvenir. 4. dekor tempat pesta. 5. siapkan topik ulang tahun. 6. siapkan tempat duduk. 7. buat kasih baju. Ya kalau lama harus ada tumpeng ya. 8. menyambut orang yang datang. 9. jumlah. 10. rayakan. 11. hanya lagu ulang tahun. 12. makan. 15. berikan souvenir. Oke, beri plus dulu. Oke, Ibu mau minta pendapat nih. Kalau tadi rancangan yang dibuat oleh kelompoknya Darpa, apakah ini sebuah rancangan atau ada bagian-bagian yang sudah terlaksana? Sudah. Ya, di poin nomor berapa Darpa? 10. 10 apa itu coba?
Rayakan, nyanyi, makan. Nah, rayakan, nyanyi, makan, itu kan kegiatan yang sudah dilakukan. Berarti itu bukan termasuk ke dalam rancangan. Oke, berarti masih ada sedikit koreksi ya untuk kelompok Darpa ya. Oke, terima kasih Darpa. Lanjut, kelompok berikutnya. Siapa duluan? Ya, boleh. 1. Membuat surat undangan pesta ulang tahun. 2. Bagikan kepada orang yang diundang. 3. Menyiapkan dekorasi acara pesta ulang tahun. 4. Mendekorasi acara ulang tahun. Menyiapkan undangan untuk dihidangkan. 6. Mengecek dekorasi sebelum acara dimulai. 7. Menyusun acara agar berjalan lancar. 8. Menunggu para tamu undangan datang. 9. Lakukan acara sesuai dengan acara. 10. Cek kembali dekorasi dan mengenal sebelum acara dilaksanakan. Oke, tadi ada bagian yang sama nih. Coba, Ibu belum jelas. Nah, ini poin 8. Coba dibacakan. Poin ke-8 yang kamu tuliskan. Menunggu para tamu undangan datang. Menunggu para tamu undangan datang. Ini maksudnya kamu gimana nih? Menunggu para tamu, kamu mau gelar karpet merah? Atau mau pakai sorak-sorai? Atau mau bagaimana menunggunya? Oh, ditunggu di depan pintu. Kalau begitu, apakah itu termasuk rancangan atau sudah dilaksanakan? Ya, berarti itu sudah dilaksanakan. Ada sedikit miss ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok kamu dulu. 1. Ulang teman-teman. Oke. 2. Siapkan peralatan pesta ulang tahun. 3. Siapkan kue. 4 kenapa? 4. Jawaban. Menghibur para tamu. Oke. 5. Siapkan lampu-lampu yang beragam. Iya. Surprise buat tamu yang datang. Oke. 7. Siapkan kado yang ulang tahun. Siapkan kado untuk yang ulang tahun. Yang ulang- Oke, lalu? 8. Siapkan makanan dan minuman. Ya. 9. Siapkan kopi pesta. Terus? 10. Baca doa sebelum mulai pesta. Oke. Ada yang mau dikoreksi dari kelompok ini? Coba sini. Lihat. Nah, ini. Coba. Nomor 9. Sama 11 dibaca. 9 mulai dari Oh, 9 udah coba. 9 dibaca apa? baca doa sebelum memulai pesta. Nah, baca doa sebelum memulai pesta. Apakah itu rancangan atau sudah dilaksanakan? Sudah. Nah, berarti itu bukan termasuk ke dalam perencanaan, tapi sudah dilaksanakan. Jadi itu mungkin termasuknya dalam susunan acara. Coba Ibu lihat ada lagi. Nah, yang terakhir. Apa itu? Lagu ulang tahun. Nah, berarti sudah dilaksanakan atau masih rancangan? Ya, sudah dilaksanakan. Ya, berarti itu bukan termasuk rancangan ya. Tadi 2 hal itu ya. Oke, ada yang belum? 2 lagi kelompok, kamu dulu boleh? 1. Tentukan tempat pesta. 2. Siapkan bahan untuk pesta. 3. Bagikan satu pesta. 4. Beli kue untuk pesta. 5. Lalu mendekor untuk pesta. 6. Siapkan bingkisan untuk dibagikan. 7. Siapkan makanan untuk pesta. 8. Mengundang orang yang ingin diundang seperti artis. 9. Siapkan lagu untuk memeriahkan acara. 10. Jika sudah siap, acara bisa dimulai kapan saja. Coba sebentar. Sini maju dulu. Tadi ada bagian yang nomor 10. Coba dibacakan lagi. Jika sudah siap, acara bisa dimulai kapan saja. Jika sudah siap, acara bisa dimulai kapan aja. Kalau ulang tahunnya ternyata masih 1 bulan lagi. Jadi kalimat ini apakah kalimat rancangan? Kalimat perancangan atau bukan? Bukan, ya. Jadi itu termasuknya kalimat sudah dalam pelaksanaan. Oke, yang lainnya sudah bagus. Terima kasih kelompok 1. 1 kelompok lagi yang belum? Silakan. Silakan.
Nomor 1 menyiapkan dekorasi keseluruhan, nomor 2 menguatkan teman yang menyebar, nomor 4 membeli kue, nomor 5 menentukan waktu keseluruhan, nomor 6 menyiapkan konten, nomor 7 menyelenggarakan pesta di tempat yang bagus, nomor 8 merapikan dekorasi, nomor 9 menyusun barang-barang, nomor 10 menjualan pakaian. Oke, beri plus dong untuk semua kelompok. Oke, sekarang kita kasih bintang. Ini di LKPD terakhir, bintang pertama untuk lalu bintang kedua untuk kelompok ini. Dan yang terakhir, oke, silakan kembali ke tempat duduk. Hitung bintangnya ada berapa? Silakan. Oke, kelompok 1 dapat bintang berapa? Berapa? Jumlah total bintangnya? 15. 1 15, 2 dapat berapa jumlahnya? Nomor 2 35, kelompok 3 50, kelompok 4 dapat bintang. Oke, tidak apa-apa. 5 25, 6 40, kelompok 7 tidak apa-apa. 8 alhamdulillah. Berarti yang mendapatkan bintang terbanyak adalah kelompok 3. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Ibu punya reward sedikit untuk kalian. Apa ya? Wow. Ya, semoga semakin rajin dalam belajarnya. Selamat. Iya. Selamat ya, semakin semangat lagi. Oke. Oke, bebas deh, lagi. Kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih. Oke, karena kegiatan berkelompoknya sudah selesai, silakan kembali ke posisi duduk semula. Kembali lagi ke posisi duduk semula. Ya, silakan. Sudah duduk kembali di tempatnya? Sudah. Oke, silakan duduk dulu yang rapi ya. Terima kasih sudah duduk rapi. Kita hari ini melakukan refleksi pembelajaran dulu. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, boleh. Siapa namanya? Septi. Coba Septi di sini. Menurut kamu apa sih yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Yang menarik adalah belajarnya, seperti bermain game seru. Seru. Apalagi ada lagi nggak? Seru nggak sih kelompok kamu jadi juaranya? Seru. Seru banget dong. Tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, boleh duduk. Sekarang kedua. Ya, bagaimana cara berpikir komputasi itu diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Siapa yang mau berpendapat? Boleh? Gimana? Coba kamu menerapkan berpikir komputasi kira-kira kalau untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Bisa untuk merancang kegiatan atau acara. Bisa digunakan untuk merancang kegiatan atau acara. Setuju? Setuju. Oke, bebas dulu dong. Boleh duduk, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh, Darpa. Maju ke depan boleh? Kira-kira diterapkannya untuk apa nih berpikir komputasi menurut kamu?
untuk mengatur jadwal pelajaran dan kegiatan dari pagi hingga malam hari. Oke, jadi supaya kegiatannya lebih teratur ya dan terencana. Terima kasih Darta. Oke, refleksi kita selanjutnya. Menurut kamu, penting nggak sih mempelajari materi ini? Penting. Coba Ibu minta pendapat dari temannya. Boleh ke depan. Oke, menurut kamu bagaimana, penting tidak? Penting Penting. Kenapa tuh? supaya melakukan segala sesuatu itu bisa lebih teratur dan terjadwal. Oke, lebih teratur hidupnya ya dan lebih terjadwal. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk. Oke, ada yang mau berpendapat? Ramdhani? Boleh. Sini. Pendapatnya apa nih? Senang, seru, nggak galak gurunya. Aduh, galak. Jadi kamu pembelajaran hari ini menurut kamu menyenangkan? Ya, Kamu tadi dapat berapa poin? 15 poin. 15 poin. Lumayan ya daripada tidak sama sekali kan? Berarti di pembelajaran selanjutnya harus lebih Baik. oke, lebih baik lagi. Bebas dong. Boleh duduk. Oke, yang terakhir yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Apa sih tantangannya ketika mempelajari materi berpikir komputasi ini? Oke, boleh. Siapa ini? Sheryl? Ya. Menurut Sheryl, apa tantangannya Sheryl? Membedakan 4 konsep berpikir komputasi. Oke, jadi dari 4 konsep berpikir komputasi itu yang agak-agak sulit itu berarti membedakannya. Iya. Oke. Ibu jadi ingat, tadi kita belum membahas nih dari LKPD 1. Nah, sekalian kita bahas sama Sheryl bareng-bareng. Dari LKPD ini, tadi ada LKPD 1. LKPD 1 tadi kita ngapain? Ayo ngapain? Ya, LKPD 1 tadi yang ini. Ya, menemukan kalimat. Ini pakai konsep yang mana kalau menemukan kata rahasia? Kamu harus fokus pada garisnya dengan mengabaikan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Termasuk konsep yang apa? Abstraksi, betul. Jadi LKPD 1 ini kalian melatih diri kalian untuk berpikir komputasi secara abstraksi. Lalu yang kedua, tadi kita bikin mie. Kamu menuliskan langkah-langkah. Berarti ini konsep apa? Ya, algoritma, betul. LKPD kedua kalian berlatih tentang penggunaan algoritma. Oke, yang ketiga, ya pengenalan pola. Jadi di sini ada angka dan kamu harus mencari dari angka mana yang belum ada di kotak yang melengkapi angka. LKPD terakhir, merancang acara atau kegiatan. Dekomposisi, betul. Kenapa ini dekomposisi bukan algoritma? Ya, memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Dan ini baru rancangan, belum dilaksanakan. Paham ya? Jadi perbedaan antara dekomposisi dengan algoritma ya. Oke, terima kasih Sheryl. Boleh duduk kembali. Boleh plus dulu untuk kita semua. Ya, sekarang siapkan pulpennya. Ibu akan membagikan soal post test untuk kalian isi. Ya, hanya 2 soal. Soalnya dikerjakan sama kalian. Jangan lupa tulis nama dan kelas. 1, 2, 3. Ya, tulis nama jangan lupa dan kelas.
Ayo, kerjakan. Tulis nama dan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Untuk nomor 2, tuliskan saja urutan nomornya. Ya, jadi misalkan A, B, D, E, C. Nah, seperti itu. Boleh ditulis tidak apa-apa, boleh angkanya saja atau hurufnya saja. Tuliskan nama dan kelas, jangan lupa ya, karena akan dinilai. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya. Sudah? Sudah, oke. Sudah? Oke, kamu sudah? Oh, belum. Sudah, oke. Sudah. Ayo, tulis. Iya, nggak apa-apa. Selesaikan dulu. Kamu sudah? Boleh, Ibu tunggu. Masih ada waktu untuk mengerjakannya. Sudah? Ya. Sudah. Yakin udah? Ayo, kamu sudah belum? Oh, soal nomor 1 bingung. Iya. Sudah semua ini? Oh, ini masih belum. Oke, nggak apa-apa. Kamu udah? Sudah. Oke. Oke. Sudah, boleh. Yang masih belum, kamu? Sudah? Ya. Oke. Ada lagi? Sudah semua? Ah, ini belum. Oke, sudah? Ya. Duduk. Masih ada yang belum? Sudah semua? Oke. Kegiatan kita di pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari bersama-sama. Yang pertama, apa itu berpikir komputasi? Coba, Ibu minta tolong kamu, siapa namanya? Ya, coba cara berpikir komputasi itu yang seperti apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, betul ya? Ada berapa prinsipnya? Ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Oke, di komposisi itu? Ya, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. 2, pengenalan pola. Mencari kesamaan.
mencari kesamaan. Oke, 3. Ya, fokus pada hal yang pentingnya, mengabaikan detail yang tidak perlu. Dan yang terakhir, algoritma. Oke, menyusun langkah-langkah yang sistematis. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah proyek ya, pengaplikasian dari cara berpikir komputasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kelas 7B yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang semuanya. Terima kasih ya. Boleh istirahat.